Belajar dari pengalaman, harusnya Prabowo nggak usah maju lagi di Pilpres 2024. Ungkapan lawas mengajarkan kita mengenai pengalaman yang disebut sebagai guru yang baik. Katanya sih begitu. Tapi kebenaran dari ungkapan tersebut rasanya kok masih relatif ya. Karena ada kondisi tertentu bagi mereka yang menghendaki setiap pengalaman seperti guru yang mencerdaskan. Dalam konteks politik di Indonesia, faktanya ada pengalaman yang tidak dijadikan sebagai guru yang baik. Karena sebagian dari masyarakat kita masih mudah terperdaya oleh sosok yang mempesona. Begini maksudnya, masih pada ingatkan dengan kiprah seorang Prabowo Subianto pada 2 kali penyelenggaraan Pilpres dengan capres identik yang faktanya sukses mengalahkan Prabowo 2 kali beruntun pula. Jika ungkapan di atas dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih pada coblosan Pilpres 2019, maka seharusnya apa yang terjadi pada Pilpres 2014 sudah lebih dari cukup untuk membuat Prabowo ditinggalkan. Atau setidaknya peminatnya seharusnya semakin sepi karena calon yang mereka usung sebenarnya tidak kompeten untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun faktanya kan tidak begitu. Yang mungkin disebabkan karena keluguan, kebodohan, kepolosan, atau faktor lain seperti pendidikan politik yang masih cukup rendah kualitasnya, sehingga calon seperti Prabowo Sandi masih mendapat peminat pada Pilpres 2019 lalu. Saya kebetulan baru melihat ulang tayangan kompilasi yang dapat meneguhkan opini saya barusan. Dalam kompilasi video itu diperlihatkan bagaimana gagahnya sekaligus provokatifnya seorang Prabowo ketika berpidato sambil menggebrak-gebrak podium. Keren sih gayanya. Buat mereka yang fanatik mendukung mantan menantu Presiden Soeharto itu, tetapi bagi yang cukup melek politik mungkin akan berkata, halah, cuma terlihat galak dan tegas di kalangan rakyat biasa. Tapi belum tentu begitu kalau berhadapan langsung dengan pihak asing. Video kompilasi itu memang menyindir aksi Prabowo yang terlihat tegas, sangar, dan berani seperti katanya macan Asia, tetapi hanya saat berbicara dalam situasi kampanye. Namun ketika berbicara langsung di depan kumpulan orang asing, nyali bak macan Asia itu tidak lagi nampak, malah terkesan seperti kucing Asia dalam selimut. Adiknya sendiri bahkan menyebut kakak Prabowo pro dengan Amerika Serikat. Silahkan pikir sendiri apa artinya itu, kawan. Namun karena sebagian rakyat kita sangat mudah terpesona dengan penampilan, mudah terpikat dengan kepandaian berbicara, atau masih terkenang dengan kejayaan masa lalu di mana katanya Prabowo adalah sosok yang hebat. Akhirnya kita pun kudu melihat Prabowo Subianto bersanding dengan Sandiaga Uno di kertas suara Pilpres 2019 kemarin. Padahal seharusnya melihat bagaimana Prabowo sangat mudah disetir oleh kelompok pendukung yang ingin menitipkan kepentingan pribadi seandainya Prabowo menjadi Presiden RI, juga ketika Prabowo dengan mudahnya dibodohi oleh pembisik politiknya sehingga percaya bahwa Prabowo Hatta memenangi Pilpres 2014 silam. Harusnya rakyat yang disodorkan pilihan untuk memilih Jokowi Ma'ruf atau Prabowo Sandiaga mikir 1000 kali sebelum mengarahkan paku coblosan ke arah mana. Tapi begitulah fakta ironisnya.
Logika dan akal sehat ternyata masih kalah dengan fanatisme. Pesona terhadap sesuatu yang kasat mata hingga alasan politis lain yang mungkin berkaitan dengan janji-janji manis paslon Prabowo Sandi saat itu yang berhasil membius pendukungnya agar tidak memilih Jokowi Ma'ruf. Meski kudu diakui bahwa saya tidak suka dengan keputusan memilih Ma'ruf Amin sebagai cawapres, tetapi karena capresnya masih Jokowi dengan lawas capres sebelah masih Prabowo, ya tidak mungkin saya ikut-ikutan bodoh dengan memilih Prabowo Sandiaga, bukan? Masa penulis Siwot tidak bisa mengerti kalau Prabowo belum pantas atau selamanya tidak pantas menjadi Presiden Republik Indonesia? Jadi sebaiknya, mumpung Pilpres 2024 masih agak lama, sebaiknya Gerindra berpikir ulang untuk mengajukan Prabowo sebagai capres. Apalagi setelah kekalahan 3 kali yang tentu saja sangat memukul mental dan kepercayaan diri Prabowo. Rasanya posisi yang masih realistis adalah sebagai cawapres. Dengan mencoba melakukan lobby politik agar PDI Perjuangan mau berkoalisi dan menyerahkan sepenuhnya sosok capres kepada keputusan Ibu Megawati. Setidaknya posisi sebagai cawapres akan lebih bergengsi setelah posisi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, demi menyelamatkan mukanya sekaligus karir politiknya yang terlihat babak belur karena salah pilih kawan dan pendukung pada Pilpres 2019 dan Pilpres 2024. Atau kalau mau lebih berbesar hati, sebaiknya Prabowo berperan di balik layar saja, lalu memajukan kader terbaik dari Gerindra untuk ditawarkan sebagai bargaining politik bagi partai yang mau berkoalisi. Koalisinya bisa dengan partai mana saja, tidak harus PDI Perjuangan, asalkan jangan memilih PKS. Karena Prabowo mesti paham adanya aturan politik tak tertulis bahwa apapun yang diputuskan atau disuarakan oleh PKS, maka keputusan atau suara yang dapat diyakini kebenarannya adalah mereka yang berseberangan dengan PKS. Paham kan maksudnya? Jadi bagaimana menurut Siwoters? Apakah masyarakat yang kita sebut masih lugu dalam politik tadi masih akan muncul pada Pilpres 2024 dengan pasangan capres dan cawapres yang masih lugu pula, seperti yang pernah terjadi pada 2 edisi Pilpres yang sudah bangsa ini jalani?